Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat nikmat sehat yang sangat luar biasa ini sehingga kita dapat melanjutkan perkuliahan pemecahan masalah matematik dengan materi strategi membuat daftar terurut. Teman-teman, kita akan langsung saja penjelasan terkait strategi membuat daftar terurut. Saya izin share screen terlebih dahulu. Pemecahan masalah matematika, salah satunya yaitu dengan menggunakan strategi membuat daftar terurut. Strategi membuat daftar terurut dapat digunakan berbagai tujuan. Nah, teman-teman, seperti halnya strategi yang lain, yang pertama itu adalah harus mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Kumpulkan informasi. Nah, dari informasi yang didapat itu, di strategi membuat daftar terurut ini, teman-teman harus menyusunnya ke dalam suatu daftar. Nah, daftar yang dibuat itu harus berurutan. Kenapa harus berurutan? Tujuannya itu untuk membantu menghitung berbagai kemungkinan dan biasanya itu kalau datanya besar, nanti informasi yang kita dapatkan karena saking banyaknya bisa terjadi suatu pengulangan. Nah, dengan membuat daftar terurut ini, kita akan menghindari dari pengulangan tersebut. Jadi jawabannya itu tidak akan ada yang berulang. Karena datanya sama, ketika kita tidak membuat secara berurutan, ini akan terjadi pengulangan. Tadi udah belum ya jawabannya yang ini? Perasaan belum, padahal udah. Nah, ini bisa terjadi. Nah, dengan daftar terurut ini, kita tuh bisa menghindari dari pengulangan tersebut. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan langsung masuk saja kepada contoh soal. Nah, untuk contoh soal dalam penyelesaiannya pun seperti biasa, jangan lupa kita menggunakan dari langkah-langkah pemecahan masalah matematik. Apa saja langkah-langkah pemecahan masalah matematik? Baik, nanti kita akan paparkan sambil mengerjakan soal, contoh soal yang pertama. Di sini Adam sedang bermain melempar 3 anak panah kecil pada sasaran lingkaran-lingkaran 2, 5, dan 10. Nah, seperti gambar di bawah ini. Perhatikan ini ada lingkaran 10 yang berwarna merah, ada lingkaran 5, berarti yang berwarna apa ini? Coklat ya. Coklatnya agak keemasan ini, agak kekuningan. Nah, ini kalau yang ini, yang 2 ini lebih besar lagi lingkarannya. Ini berwarna coklat agak keputih-putihan. Baik, dari 3 lingkaran tersebut nanti anak panahnya itu akan dilemparkan. Berapa banyak kemungkinan jumlah nilai yang diperoleh Adam jika lemparannya tidak ada yang meleset? Langkah-langkah dari pemecahan masalah matematik. Yang pertama, memahami masalah. Dari soal tersebut yang kita dapatkan yang pertama yaitu 3 anak panah dilempar, ya. 3 anak panah yang kecil itu dilempar dan setiap lemparannya itu tidak ada yang meleset, artinya selalu kena di lingkaran tersebut. Tapi kita tidak tahu lingkarannya yang mana. Setiap lemparan mendapatkan tepat di bilangan 2, 5, 10 karena lingkarannya tidak ada 3 yaitu dengan nilai 2, 5, dan 10. Nilai yang diperoleh adalah jumlah dari ketiga bilangan tersebut. Perhatikan teman-teman, tidak ada yang meleset lemparannya dari 3 lemparan tersebut. Nilai dari lingkarannya artinya 2, 5, dan 10. Pasti kena di antara ketiga ini.
nilai yang diperoleh itu menjadi jumlah dari ketiga bilangan tersebut. Jadi kalau dilempar 3 kali, berapa nanti jumlahnya? Hanya di sini yang jadi pertanyaan yaitu banyaknya kemungkinan jumlah nilai yang diperoleh. Setelah kita memahami masalah, ini kan ada 3 lemparan anak panah, tidak ada yang meleset, dengan nilainya lingkaran itu ada yang 2, 5, dan 10. Nanti kita jumlahkan, itu menjadi, eee, nilai nilai itu jumlah dari ketiga bilangan tersebut. Banyaknya kemungkinan, nah kemungkinan jumlah atau total nilai yang diperoleh. Jadi kita itu mencari kemungkinannya ada berapa jumlah, supaya tidak di sini kan supaya tidak ada yang terlewat. Nah, supaya tidak ada yang terlewat, kita harus apa? Kita harus membuat atau menggunakan strategi daftar terurut. Nah, dari strategi daftar terurut gitu kan, dari strategi daftar terurut ini, yang pertama kita lakukan, mengumpulkan informasi sudah tadi. Sekarang melaksanakan, setelah menentukan tadi, melaksanakan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita buat yang namanya terurut itu mau dari yang terkecil dulu, nilainya yang terkecil dulu, atau mau dari nilai yang terbesar dulu. Kita ambil contoh dari 3 anak panah pada nilai tertinggi. Artinya dari lingkaran tersebut kena di yang paling tinggi berapa? 10. Kena di 10 semuanya. Lemparan pertama 10, ini lemparan pertama, lemparan kedua 10, lemparan ketiga 10, jumlahnya 30. Ada kemungkinan lain nggak? Karena di sini 3 anak panah pada nilai tertinggi, berarti sudah semua. Kecuali sekarang 2 anak panah pada nilai tertinggi. Jadi ada 1 anak panah nanti yang nilainya itu tidak 10. Contoh, 10 ini nilai 10 anak lemparan yang pertama, lemparan yang kedua dapat 10 lagi, lemparan yang ketiga dapat 5. Nilai jumlahnya berapa? 25. Yang ini kalau tadi di 5 ini agak meleset, artinya agak melebar, kenanya di skor yang 2. Kalau sudah anak panah yang paling tertingginya itu 2, sekarang coba yang satu. Yang satu ada berapa kemungkinan di sini? Kita simpen 1, lalu yang ini masih dekat ke 10, yaitu lemparan kedua dan lemparan ketiga di skor 5. Yang ini 10, lemparan kedua 5, dan lemparan ketiga 2. Agak sedikit meleset, tapi masih di nilai tersebut. Nah, sekarang dari 10, yang kedua ketiganya itu agak jauh, tapi masih mendapatkan skor, yaitu 2 dan 2. Lemparan kedua 2 skornya, lemparan ketiga skornya 2. Nah, ini tidak ada anak panah pada nilai tertinggi, artinya nggak ada yang kena sama 10. Yang pertama 555, berarti ini agak sedikit meleset dari 10. Yang kedua 552. Nah, setelah 552 kira-kira apa yang belum? Berarti 5 yang ini menjadi 2. 522. Lemparan yang kedua itu di 2 dan lemparan ketiga di 2. Ini yang paling terkecil nggak skornya? 9. Coba, ada kemungkinan lagi nggak? Masih ada. Artinya di mana? 2, 2, dan 2. Lemparan pertama agak meleset di 2. Lemparan kedua masih juga meleset di 2 lagi. Lemparan ketiga masih meleset di 2 lagi. Nggak ada yang di 10, nggak ada yang di 5. Sekarang ada kemungkinan lain tidak? Tidak ada. Sehingga sekarang kita jumlahkan. Ada berapa kemungkinan? Yang pertama, 3 anak panah nilai tertinggi ada 1, 2 anak panah tertinggi itu ada 2, dan 1 anak panah pada nilai tertinggi itu ada 3. Sedangkan ketika tidak ada pada nilai tertinggi, artinya di 5 dan di 2 itu ada 4 kemungkinan. Kita jumlahkan berapa? Ada 10 katanya.
1 tambah 2 3 tambah 3 6 dan tambah 4 6 tambah 4 10. Ada 10 kemungkinan yang terjadi. Baik, bisa dipahami tidak apa yang saya sampaikan? Di sini 3 anak panah pada nilai tertinggi, 2 anak panah pada nilai tertinggi, 1 anak panah pada nilai tertinggi, dan yang terakhir tidak ada anak panah pada nilai yang tertinggi. Nah, inilah yang disebut dengan daftar terurut. Lihat, diurutkan dari yang 3 anak panah tertinggi dulu. Lalu 2 2 pun ini ke-5 dulu baru ke-2. Jadi tetap masih dari nilai yang terbesar. Sini pun sama 10, 5, 5, 10, 5, 2 ini. Dan ini 10, 2, 2. Lalu tidak ada pada nilai 10, artinya yang paling tertinggi itu 10, ini di 5, 5, 5. Dari 5, 5, 5, satu yang meleset ke 2, dan dari situ juga nanti ada yang meleset 2 kali, yaitu di 2 dan di 2. Tapi melesetnya masih di lingkarannya ya. Maksudnya meleset itu tidak dapat yang tertinggi, karena kan di sini tidak ada anak panah yang tertinggi. Dan di sini ketika 5-nya sudah ada 1, 2, 2, sekarang tidak ada yang mendapatkan nilai 5, tapi 2 semuanya. Jadi ada 10 kemungkinan yang terjadi. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Setelah melaksanakan strategi, apa selanjutnya? Selanjutnya yaitu pengecekan atau melihat kembali. Kita cek, betul nggak ada 10 kemungkinan? Perhatikan kembali dalam penyusunan daftar tersebut. Perhatikan tadi. Nah, setelah kita perhatikan, coba lihat penyusunan daftar dari nilai di atas, gitu kan. Penyusunan daftar nilai di atas sudah menuliskan semua kemungkinan secara teratur. Coba, kan tadi sudah dijelasin juga dari 10, 10-nya ada 2, sisanya itu 2 dan 5, lalu 10-nya ada 1, sisanya itu 5, 5, 5, dan 5, 2, 2 dan 2. Dan ini ketika tidak ada yang mendapatkan nilai 10. Sudah. Jadi kemungkinan jumlah dari nilai yang didapat atau yang diperoleh Adam ada 10 kemungkinan. Bisa dipahami teman-teman? Sangat mudah? Masih sangat mudah gitu kan. Oh, itu bukan masalah Pak buat saya. Sekali lagi perlu diingatkan, masalah dalam setiap orang itu berbeda-beda. Artinya apa? Bisa jadi buat yang bersangkutan itu bukan masalah, tapi buat yang lain itu menjadi suatu masalah. Makanya gunakanlah strategi dari pemecahan masalah matematika. Dengan menggunakan langkah-langkah juga dari pemecahan masalah matematika. Baik, jika sudah dipahami kita akan lanjutkan ke contoh yang kedua. Di contoh yang kedua, sebuah kartu memiliki 2 buah di bagian mukanya. Setiap tempat pada kartu ditandai dengan bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Satu set kartu lengkap terdiri dari sebuah kartu untuk setiap kombinasi banyaknya angka yang memungkinkan berapa banyak kartu di dalam satu set kartu tersebut. Kita pahami teman-teman. Coba baca terlebih dahulu lalu pahami, nanti kita akan tulis diketahui dan ditanyakannya. Dari soal tersebut ada kartu yang memiliki 2 tempat di bagian mukanya. Nah, nilainya itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tandanya ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu set, nah lengkap gitu kan. Dengan kombinasi itu banyaknya angka gitu kan. Satu kemungkinan. Maksudnya hanya ada satu. Jadi kalau nanti gitu kan, kalau saya baca di sini ketika 01 sama 10 itu sama. Karena kan ada 2 ya, ada 2 muka, ada 2 bagian muka. Ini memahami masalah. Bagian mukanya itu terdiri dari 2 tempat. Nah, dari tempat itu nanti diisi sama bilangan ini. Satu set kartu terdiri dari kombinasi bilangan pada 2 tempat tersebut. Yang jadi pertanyaan, banyaknya kartu dalam satu set. Nah, banyaknya kartu dalam satu set kita akan kerjakan dengan menggunakan strategi daftar terurut. Kenapa strategi daftar terurut? Pada strategi daftar terurut ini,
kemungkinan yang terlewat, kemungkinan berulang itu akan terhindar. Sehingga ketika kita sudah menentukan strateginya itu membuat daftar urut, kita urutkan sekarang. Dengan apa? Melaksanakan strategi. Yang pertama gitu kan, kombinasi bilangan kedua tempat dapat didaftarkan sebagai berikut. Saya akan gunakan nol, artinya pasangannya nol dan nol. Ini dari yang terkecil. Kalau tadi dari nilai yang terbesar, kalau ini dari yang terkecil, nol dan nol. Saya coba ilustrasikan dengan sebuah gambar, sebenarnya ini agar lebih jelas saja. Apakah dianggap strategi menggunakan gambar? Tidak juga. Karena gambar di sini sebenarnya hanya menunjukkan, eee, pasangan-pasangan dari setiap angka yang tadi pada kartu, ya, supaya lebih jelas. Tapi tetap strateginya itu yaitu membuat daftar terurut. Ketika nol ini nol dan nol. Ada lagi dengan apa? Nol dan satu. Selanjutnya, ini sampai berapa ya tadi? Sampai 6 berarti ada nol sampai 6. Artinya nol nol, nol satu, nol dua, nol tiga, nol empat, nol lima dan seterusnya. Sampai 6. Karena tadi ada 6 angka saja. Nah, kombinasi yang pertama dengan nol itu ada satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dengan satu sekarang kombinasinya. Kenapa satu satu? Kenapa enggak satu nol? Tadi, ini kalau sudah berarti kita tidak mengulang. Enggak jadi satu nol ya, tapi kita tidak mengulang karena sama saja. Nol satu dan satu nol pada gambar tersebut atau pada kartu tersebut. Satu satu berarti sekarang lanjut ke satu dua, satu tiga, satu empat dan satu lima. Nah, kalau udah satu sekarang masuk ke 2. Oh, iya mohon maaf, lupa sampai 6. Bilangannya itu satu sampai, dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Mohon maaf. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau 2, nah 2 yang ini sudah ada duanya berarti tidak bisa. Yang ini ada duanya juga tidak bisa. Artinya kita mulai dari 22. Setelah 22 kita 23, 24, 25, dan 26. Kita lanjutkan lagi. 0 udah, satu udah, 2 udah, kita lanjut ke 3. Kalau 3 berapa? 3 yang ini sudah, yang ini sudah, yang ini sudah, berarti tidak diulang. Tidak dimulai dari 30, baru 31, 32, tidak. Langsung ke 33. 33, 34, 35, 36. Lalu ke 4. 4, 4, 4, 4, 5, 4, 6. Selalu berkurang ya, karena tidak ada pengulangan. Dan yang kelima, 55, 56. Terakhir, ini tidak ada lagi, karena semuanya sudah disebut, 6-nya sudah ada, dari 0 sampai 5 dan sekarang dia hanya 6 dan 6. Berapa kemungkinan kombinasinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kalau berkurang 1 menjadi 6. Kalau belum percaya boleh dihitung secara manual, teman-teman. Artinya ini mundur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini berarti 7, ini 8, ini 9, ini 10, ini 11, ini 12. Lihat, berbentuk. Oh iya, karena tidak ada pengulangan pada akhirnya, tidak. Yang tadi ini 01 di sini jadi 10, karena sudah berarti tidak ada pengulangan. Sesuai dengan tadi apa, yang dipahami. Sehingga 7 ditambah 6 ditambah berapa ini, ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 hasilnya itu 28 kemungkinan kartu yang dapat dibuat. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Lihat, ketika daftar terus itu enak dilihatnya. Jadi dari gambar ini juga kita bisa melihat tidak ada yang terlewat. Ya, dari susunan susunan daftar terurut ya. Meskipun saya bantu menggunakan mirip seperti kartu gitu, yang dibagi 2, artinya dibatasi. Oke, bisa dipahami tidak? Setelah melaksanakan strategi, yang terakhir jangan lupa kita harus cross check. Cross check-nya dengan memeriksa kembali. Perhatikan kembali dalam penyusunan daftar tersebut. Oke, kita perhatikan kembali. Sebelum pulang, nah, jadi kita perhatikan terlebih dahulu
gambar atau mohon maaf, pekerjaan dari melaksanakan strategi. Setelah kita perhatikan, coba tidak dibedakan di mana menempatkan bilangan di sebelah kanan dan sebelah kiri. Maksudnya apa? Ketika kita cek, oh iya ini 01 di sini nggak ada. Nah, jangan sampai ada 10 karena sudah tidak ada pengulangan di sini. Makanya dibuat tersusun, terlihat gitu kan, yang sudah mana, yang belum mana. Nah, jadi berapa banyaknya kartu? Baru kita jumlahkan dari kemungkinan yang pertama, kemungkinan kedua, kemungkinan ketiga, dan kemungkinan yang keempat, 5, 6. Ini ada 6 ya. Berarti yang tadi 0 itu ada 7 kemungkinan, yang tadi 1 itu ada 6 dan seterusnya. Kalau kita jumlahkan totalnya menjadi 28 kartu. Oke, selanjutnya ini ada latihan nanti akan saya berikan kepada kalian. Setelah presentasi dari kelompok 9 ya, dari kelompok 9 untuk perkuliahan di angkatan yang sekarang, di tahun 2022. Nah gitu teman-teman, itu penjelasan dari saya. Jadi mohon maaf apabila dalam penjelasannya belum bisa dipahami dengan jelas, boleh ditanyakan ketika nanti kita melaksanakan perkuliahan. Nah, dari 2 contoh tersebut sudah mendapatkan gambaran seperti apa yang disebut dengan strategi membuat daftar terurut. Cukup sekian mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf. Kita akan lanjutkan nanti ketika selesai presentasi kelompok 9 dan dilanjutkan dengan diskusi. Bagi teman-teman yang masih belum paham, boleh nanti kita diskusikan dan setelah itu kita lanjutkan dengan latihan soal yang sudah disiapkan oleh kelompok yang presentasi dan juga yang sudah disiapkan oleh saya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf, semoga, mmm, apa yang saya berikan, apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.